semuanya, kembali lagi bersama Miss. So today we are going to learn about grammar, especially grammar for topic 4, living. Ya, jadi dalam grammar kali ini ada dua bagian yang akan kita pelajari. The first one is present perfect with for and since, and then the second one we will learn about future plans with present continuous, and then future plans with will, and then the last future plans with be going to. Kira-kira apa sih perbedaan dari beberapa hal ini? Mari kita lihat. Ya, yang pertama we start from present perfect with for and since. Nah, sebelum kita bahas tentang for dan since, saya mau mengulang kembali mengenai present perfect. Ya, present perfect itu adalah action started in the past and continuing in the present. Present perfect itu adalah aksi yang dilakukan di masa lampau dan masih berlangsung sampai sekarang. Seperti itu ya. Jadi rumusnya subject plus have or has plus verb 3 plus object or complement. And then in negative rumusnya itu ada subject plus have or has plus not plus verb 3 plus object or complement. Kemudian untuk kalimat tanya, rumusnya itu have or has plus subject plus verb 3 plus object or complement. Jadi ketika subjeknya adalah I, you, we, they, kemudian subjek yang berbentuk jamak atau lebih dari satu, maka kita pakai have. Sedangkan jika subjeknya itu tunggal atau subjeknya hanya satu atau yang biasanya she, he, it, maka subjek itu kita wajib menggunakan has. Itulah sebabnya saya buat have strip has. Oke, ini adalah rumusnya. Nah, ini adalah contohnya. Number 1, kalimat positif contohnya she has written 3 books. Jadi karena subjeknya she, maka kita pakai has. Kemudian untuk di kalimat negatif kita punya I have not studied yet. Kemudian untuk di kalimat interrogatif, have you read my message? That's the example. Kemudian ini ada beberapa time signal, bisa kalian lihat ada for, since, yet, already, just, ever, never, and many more. Tapi di sini kita hanya akan bahas dua, yaitu for dan since. Ini adalah fokus kita kali ini. Maka di slide berikutnya, let's check it out. Ya, di sini bisa kalian lihat for artinya selama. Contoh, for 4 years, for 2 days, selama 4 tahun, selama 2 hari. Sedangkan since itu artinya sejak. Contoh, since 1903, sejak 1903, since yesterday, since May, since 8 a.m., since my birthday, since I was 10 years old. Jadi bisa kalian artikan sendiri, sejak kemarin, sejak bulan Mei, sejak jam 8, sejak ulang tahunku, sejak aku berusia 10 tahun. Jadi Miss rasa gampang ya untuk membedakannya, hanya langsung kita artikan saja. Untuk for itu selama, kemudian untuk since itu sejak. Contoh, she has been here for 3 hours. Dia sudah berada di sini selama 3 jam. Next, I have not seen him since this morning. Aku nggak lihat dia sejak tadi pagi. And then they have been so close since the first time they met. Mereka sudah sangat dekat sejak pertama kali mereka bertemu. And then the last, Maria has worked in this company for 3 years. Maria sudah bekerja di perusahaan ini selama 3 tahun. Itu tadi dia perbedaan for dan since. Sekarang kita akan bahas questions with how long. Jadi dalam bahasa Inggris ada pertanyaan yang diawali dengan how long. Artinya how long itu adalah sudah berapa lama atau seberapa lama. Nah, rumusnya how long plus have or has plus subject plus verb 3 plus object or complement. Contoh, how long have you been here? Sudah berapa lama kamu di sini? And then, how long has she lived here? Sudah berapa lama dia tinggal di sini? And the last one, how long have you worked in this company? Sudah berapa lama kamu bekerja di perusahaan ini? Jadi, PPT yang saya buat berdasarkan soal-soal yang ada di buku fokus untuk membantu kalian menjawab. Maka kalau kalian sudah menonton videonya, kalian akan dengan mudah menjawab pertanyaannya. Oke, berikutnya kita ke future plan, rencana ke depan, ya. Jadi di sini ada rencana yang bisa
kita ungkapkan dengan menggunakan present continuous, kemudian dengan will, dan yang terakhir dengan be going to. Kira-kira perbedaannya apa saja? Mari kita lihat. Ya, yang pertama kita akan mengungkapkan rencana menggunakan present continuous. Ya, jadi di sini present continuous digunakan untuk menyatakan rencana di masa depan. Biasanya ketika kita menggunakan present continuous, maka kita menyebutkan waktunya atau tanggalnya atau tempatnya. Ya, rumusnya bisa kalian lihat sendiri. Oke, subject plus is mr plus verb ing plus object or complement di kalimat positif. Untuk di kalimat negatif tinggal kita tambahkan not setelah is mr atau setelah to be. Dan untuk di kalimat interrogatif, to be-nya wajib diletakkan di depan, kemudian disusul dengan subject, kemudian verb ing, kemudian object or complement. Contoh, I am visiting my uncle this weekend. Aku akan mengunjungi pamanku weekend ini. Kemudian I'm coming to your place. Di sini bisa kalian lihat, aku akan datang ke tempatmu. Di sini menunjukkan tempat, ya kan? Dan yang terakhir, I'm fishing with my father next Sunday. Aku akan memancing dengan ayahku minggu depan. Jadi biasanya present continuous itu selalu diikuti dengan waktu, tanggal, atau tempatnya. Berikutnya kita punya be going to. Nah, di be going to ini sama seperti yang tadi, digunakan untuk menyatakan rencana ke depan, tapi biasanya tidak perlu menyebutkan waktu, tanggal, atau tempat. Jadi seperti rencana kita ke depan, namun secara umum saja. Ya, untuk rumus bisa kalian lihat sendiri, subject plus to be plus going to. Nah, jadi be-nya di sini kita ganti dengan to be is mr, ya. Kemudian disusul dengan going to plus verb one. Ingat, plus verb one. Kemudian untuk negatifnya setelah be atau setelah is mr kita wajib pakai not, ya kan? Kemudian untuk di interrogatif to be-nya wajib di depan. Ya, setelah to be baru ada subject. Contoh, I'm going to celebrate my birthday party. Jadi dia berencana untuk merayakan ulang tahunnya. Ya, itu rencana dia ke depan. Kemudian I'm going to decorate my house. Dia juga berencana untuk mendekorasi rumahnya. Dan yang terakhir, I'm going to build a shed in my backyard. Dia berencana untuk membangun sebuah gudang di halaman belakang rumahnya. Jadi ini rencana secara umum tanpa tahu pasti tempatnya, tanpa tahu pasti tanggal kapan akan direalisasikan rencana tersebut. Itulah perbedaannya. Dan yang terakhir, nah, will ini lebih tepatnya seperti mengungkapkan keputusan spontan, ya, tidak direncanakan sebelumnya. Jadi spontan aja dia mau melakukan sesuatu, ya. Nah, will juga digunakan untuk bersama beberapa ekspresi seperti I think, I'll probably, and then don't worry, I will, bla bla bla. Jadi bisa kalian lihat di sini rumusnya, subject plus will plus verb one plus object or complement. Kemudian untuk di kalimat negatif tinggal tambahkan not setelah will. Ini biasanya disingkat dengan won't, W-O-N apostrophe T. Ya, will not biasanya disingkat dengan won't. Dan yang terakhir di kalimat tanya ada will plus subject plus verb one plus object or complement. Contoh, the room is so hot, I will open the door. Ruangan ini sangat panas, aku buka pintu lah gitu. Ya, jadi nggak ada rencana dari kemarin-kemarin dia bakal buka pintu, spontan aja karena ruangan panas dia buka pintu. Itu kita gunakan will. Kemudian, don't worry, I'll cook the dinner for you. Jangan khawatir, aku akan masak makan malam untukmu. Jadi beberapa ekspresi biasanya menggunakan will. Saya rasa sampai di sini penjelasan saya. Ya, if you have any questions, please feel free to contact me. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Seperti biasa, deadline-nya 1 minggu. Sekali lagi Miss ingatkan, jangan segan-segan untuk tanya saya jika ada pertanyaan. See you!